Assalamualaikum, halo musafir. Bertemu lagi dengan channel ini. Check it out. Halo musafir, kita di Cikicung, Cilacap. Benar-benar di tengah hutan pinus, ada perkampungan Cikicung di sini. Oke, barokah. Pagi harinya kita pun persiapan untuk berangkat. Dan akhirnya kita pamitan kepada tuan rumah, yaitu Bapak Jono Al-Fauzi dan keluarga. Kita foto-foto sebentar, dan setelah berpamitan kita pun berangkat melewati hutan pinus. Kita nggak nyangka ternyata hutan pinus ini bagus banget, indah. Soalnya tadi malam lewat sini tuh pas gelap banget, udah malam, nggak ada pencahayaan sama sekali. Jadi kesannya justru malah serem. Soalnya belum pernah tahu kondisi ketika siang langsung ke situ pas malam hari. Jadi kayak serem gitu. Tapi begitu paginya kita ngelewatin sini, ini nanjak, ini nggak kuat, kalah sama mak-mak itu. Nah begitu kita ngelewatin sini, ternyata kanan kiri pinus semua, seger banget. Terus ada bukit-bukit di kejauhan sana, kelihatan bagus. Tidak lama kemudian kita nyampe di Kecamatan Majenang. Kita mampir karena di situ ada pesantren juga. Bertemu dengan ustadz-ustadznya, berkenalan dan berbincang-bincang sebentar sambil keliling di pesantren ini untuk melihat keadaan dan para santri yang ada di pesantren ini. Seperti inilah keadaan pesantren ini. Halamannya sangat luas sekali, bisa main bola di sini. Tapi tentunya nggak boleh sama pengurus-pengurusnya, karena ini pesantren, bukan lapangan bola, apalagi lapangan terbang. Masjidnya ini unik, nanti akan ada foto lebih lengkapnya dengan background masjid ini. Jadi masjidnya itu kayak panggung, terus dari kejauhan tuh kayak villa gitu. Berfoto sama ustadz-ustadznya. Nah ini masjidnya unik banget di sini, jadi ikon di pesantren ini. Kita pun melanjutkan perjalanan dan nggak jauh kita udah masuk perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ini udah kelihatan Monumen Siliwangi dan Kujang sebagai ikon, karena kujang adalah senjata asli Jawa Barat.
musafir, kita udah nyampe di Tasikmalaya, di Ciamis, Kabupaten Ciamis. Di objek wisata Ciung Wanara, Karang Kamulyan. Ini kayak gini nih, udah buka objek wisatanya. Objek wisata ini udah buka, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Walaupun masih banyak juga pengunjung yang tidak memakai masker. Legenda Ciung Wanara adalah seorang anak raja yang ketika kecil, ketika baru lahir, ditukar dengan seekor anak anjing oleh ibu tirinya, yaitu selir raja, yang kemudian bayi Ciung Wanara ini dimasukkan ke dalam keranjang dan dibuang ke Sungai Citandui. Setelah besar, dia mempunyai seekor ayam jago, yang kemudian ayam jago ini diadu dengan ayam jagonya raja yang berkuasa saat itu. Dan Ciung Wanara meminta ketika menang agar diberikan setengah dari kerajaan Galuh. Si raja menyanggupi, dan ternyata ayam jagonya si raja kalah. Dan akhirnya Ciung Wanara diberikan setengah kerajaan tersebut. Dengan rahmat Allah SWT, Masjid Baitul Aziz Karang Kamulyan diresmikan oleh Bupati Ciamis Haji Omar Sasmita S. SHMS 12 Juni 2002. Ciung Wanara sebenarnya punya kakak, yaitu anaknya selir raja tersebut, dan berperang, dan akhirnya kemudian didamaikan oleh ayahnya, yaitu raja dari kerajaan Galuh yang asli, yaitu Raja Prabu Permanadikusuma. Ada gong perdamaian dunia, World Peace Gong. Ini gong sejenis kayak yang ada di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur. Ada yang menarik nih pemirsa. Nah, ada yang menarik nih para musafir. Kita abadikan momen ini. Aduh. Ambil lagi, aku lagi. Dan kemudian kakak dari Ciung Wanara, yaitu Haryang Banga, memerintah di kerajaan Jawa yang menjadi nenek moyang dari suku Jawa, dan Ciung Wanara memerintah di kerajaan Galuh yang menjadi nenek moyang dari orang-orang Sunda. Jadi sebenarnya suku Jawa dan suku Sunda itu adalah bersaudara, kakak adik. Ada pusat informasi ekonomi kreatif. Jadi di sini sengaja saya emang nggak masuk ke objek wisata ini karena emang saya buru-buru waktunya. Target hari ini tuh bisa nyampe di Bandung dan nginep di Bandung. Walaupun nanti karena lama juga mampir di Tasikmalaya sampai sore, jadinya kita merubah rencana dan nginepnya di Garut. Jalan kuno.
yang menghubungkan kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit abad ke-13. Jalan tinggi banget pohonnya. Saya nggak masuk, tapi saya akan nyari informasi tentang objek wisata ini dan bertanya kepada penjaganya di loket pembelian tiket. Siapa? Kalau boleh tahu namanya? Ya, Andi. Berarti semua bisa masuk ya? Ini buka. Cuma kayak nggak ada yang masuk ini, lagi nggak ada yang masuk. Di dalam jauh masuknya. Oh, lumayan jauh masuknya. Berupa apa, ah? Berupa apa di dalam gitu? Iya. Pengen nanya aja. Kayak gini, ada Patimunan, makam Adipati, Panaikan, Pamangkonan, sini Sipatahunan, Pangcalikan, penyambungan ayam, Sang Hyang Bedir, Cikahuripan, lambang peribadatan, panyandaan gitu. Jadi ini jalan masuk yang tadi kita lihat, jauh aksesnya ke sini. Banyak para pedagang di sini, dijamin nggak bakal kelaparan sampai ujung sono jalan sono. Banyak pedagang. Pada piknik di sini, enak bawa anak, bawa makan sendiri. Areanya luas banget, asli enak. Luas banget areanya. Dan setelah puas mengeksplor Ciung Wanara, kita pun melanjutkan perjalanan karena teman saya yaitu Pak Kalimi telah menunggu di kota Tasikmalaya. Ini masuk di kota Ciamis.
Dan setelah beberapa kali kita sengaja muter-muter di alun-alun Ciamis, kita lanjut dan akhirnya kita pun nyampe di Tasikmalaya. Dan di sini teman saya telah menunggu saya untuk menjemput di depan sekolahan ini. Karena saya nggak tahu gangnya masuknya di mana. Sekitar 3 jam di sini dan kami pun melanjutkan perjalanan lagi ke Garut. Halo musafir, kita udah nyampe di Limbangan, Garut. Ini di tempat dia nih. Galak. Kelaparan tuh. Karena nyampe di Garut ini udah malam sekitar jam 8, maka kita rencanakan untuk menginap di sini. Untuk mie ayam khas Garut. Pas banget di sini mie ayam. Kamu sini, kamu Kadia. Sorry ya, saya percepat aja untuk adegan ini biar nggak ada yang baper, lapar. Kemudian habis makan kenyang kita ke rumahnya tuan rumah kita, Mbak Sarah. Masih kecil? Kelas SD sama TK. Baru masuk SD sama masuk TK. Gitu. Udah lah Ben, mesti Si mama mas kecapnya doang, uangnya di Lagi di mana? Lagi di mana? Iya di mama, Ica di pondok Rumahnya Mbak Sarah. Garut ya. Blitar. Sogra coba, Mbak. Jadi kayak jiwa pengeksploran saya itu sampai merambah kemana-mana gitu loh. Sampai urusan dapur pun saya antusias. Ini teh Bu. Iya teh coklat putih, iya teh coklat. Coklat. Coklat ini tadi kasih minyak di Kayak kemarin di pesantren ke dapur-dapur, ini juga ke tuan rumah juga ngikut ke dapur-dapur juga, dasar gue ya.